今未来から戻ってきました。 Minasan domo, beberapa waktu lalu ada satu anime tak biasa dengan tema time travel yang mencuri perhatianku. Setelah mengikuti beberapa episode, ada banyak gagasan dan kesan yang ingin ku sampaikan dalam video ini. Premisnya mirip dengan ReZero, tapi punya ciri khasnya tersendiri. Anime yang sangat unik dan jarang ada di anime kebanyakan. Maka dari itu, kita akan bahas anime Summertime Render. Cerita yang dimulai pada waktu musim panas bertemakan misteri, thriller, dan supernatural. Shinpei adalah seorang warga di Pulau Hitogashima yang baru pulang merantau dari Tokyo selama 2 tahun. Shinpei memutuskan pulang kampung untuk menghadiri pemakaman teman masa kecilnya yang bernama Ushio. Begitu sampai, Shinpei disambut dengan adiknya Ushio bernama Mio yang sudah menunggu kepulangan Shinpei. Setelah itu, mereka berduka cita gitulah ya. Tapi pada saat pemakaman, Shinpei menemukan kejanggalan dari kematian Ushio. Jadi katanya Ushio meninggal karena tenggelam di laut ketika berusaha menyelamatkan anak kecil. Tapi saat mayatnya dicek, ada ditemukan bekas cekikan di leher yang berarti penyebab kematian Ushio bukan karena kecelakaan, melainkan ada kemungkinan Ushio dibunuh. Kegelisahan Shinpei pun memuncak. Kemudian, Mio memberitahu kalau 3 hari sebelum kematian Ushio, mereka melihat wujud yang mirip dengan Ushio di depan mata mereka. Fenomena ini mirip seperti doppelganger yang mirip sekali seperti kita. Tak lama itu pun, mereka juga bertemu dengan orang yang persis dengan diri mereka baik dari wujud, penampilan, dan suara. Parahnya lagi, si penirunya ini ingin ngebunuh mereka. Dalam sekejap, Mio dan Shinpei pun terbunuh. Di sini aku langsung terpelongok dan nggak bisa ngomong. Tapi, Shinpei punya kekuatan di mana dia bisa kembali ke masa lalu. Time loop ke masa belum terjadi apa-apa. Dari sini kita sudah tahu arah ceritanya akan kemana ya. Shinpei mengulangi hari yang sama sembari mencari cara agar dia dan orang-orang di sekitarnya tidak terbunuh. Dan juga mencari tahu siapa si penirunya ini, yang nantinya terungkap bahwa dia adalah makhluk supernatural yang disebut kage atau bayangan. Bayangan ini akan membunuh orang yang asli dan menggantikan posisi orang tersebut, lalu bergerak diam-diam untuk merencanakan pembunuhan selanjutnya. Sekarang aku ingin berbagi kesan dan pendapatku mengenai anime Rare ini. Sebelum lanjut, apa yang kusampaikan dari sekarang akan mengandung spoiler, jadi kalau tak masalah, ayo lanjut. Ada 3 kelebihan dari Summertime Render yang membuat ceritanya lebih menarik dari seri time loop lainnya. Yang pertama, ceritanya padat, nggak banyak durasi kosong yang ngebuat kita ngantuk. Nggak banyak basa-basi, langsung masuk ke misterinya, strategi apa yang harus dipikirkan. Tiap ada pengulangan, situasi yang disorot selalu beda, sehingga rasa penasaran pun semakin bertambah. Dalam misteri, masih ada misteri, alurnya pun sulit ditebak, interaksi antar karakternya pun rasional. Di momen yang sedang tenang dan santai pun bisa muncul sesuatu yang nggak keduga sampai membuat kita speechless. Semua penuh dengan momen berbobot dan menegangkan. Poin ini yang paling aku suka. Yang kedua, fokus pada rencana. Yang bikin beda adalah kemampuan time loop Shinpei punya batasnya. Tiap mengulangi waktu, maka save point-nya akan terus maju, yang artinya Shinpei tak akan bisa kembali ke waktu yang sama. Jangka waktu yang bisa dilompati akan semakin pendek, jadi nggak bisa sembarang time leap. Konsep ini yang membuat ceritanya jauh lebih menantang. Shinpei pun terlihat cerdas. Dia selalu memikirkan rencana dengan tenang dan berpikir tindakan logis apa yang harus diambil. Tiap pengulangan dipenuhi dengan progres yang berarti. Responnya pun sangat cocok dengan kita di dunia nyata, sehingga kita juga bisa ikut merasa betapa sulitnya jika kita di posisinya. Ditambah juga adegan darah di mana-mana dan ekspresi putus asanya mendalam. Yang ketiga, bayangan yang sulit dikalahkan. Sejak kemunculannya, kita sangat penasaran dia ini makhluk apa dan datangnya dari mana. Ditambah lagi, mereka juga bisa meniru orang yang membuat level misterinya jauh lebih berat. Bos dari bayangan yang mirip Slenderman ini pun jauh lebih cerdik dari protagonis. Rencana yang sudah dibuat oleh Shinpei dan kawan-kawan jangan harap berjalan lancar. Strategi versus strategi. Itu bayangan main satset bunuh orang-orang, horor banget. Selalu muncul tindakan gak keduga dari si Kage yang selalu berhasil menghentikan rencana Shinpei, yang membuat Shinpei time leap berulang kali. Dan hebatnya lagi, musuhnya juga bisa time leap. Kurang gila apa lagi ini? Ceritanya udah the next level. Bukan hanya pemeran utamanya doang yang bisa time leap. Jadi posisi mereka seimbang. Pokoknya makin episode tuh makin intens. Adegan actionnya pun juga seru banget. Semakin jauh menonton karena selalu dibuat penasaran di setiap episodenya. Di sini bagian menariknya. Aku menemukan setidaknya ada 5 elemen yang mirip dengan Steins Gate, baik dari segi cerita maupun nuansanya. Sebagai fans Steins Gate, tentu saja aku langsung connect dan excited dengan elemen yang mirip tapi punya stylenya sendiri. Apa kalian juga memikirkan hal yang sama? Ayo tebak dulu dalam pikiran apa itu. Ya, ini dia.
Pertama, di awal cerita, Ushio sudah mati, sama seperti Kurisu yang sudah mati di episode pertama. Lalu Ushio kembali hidup dan memberi dampak cerita yang besar. Begitu juga dengan Kurisu. Bedanya, Ushio yang hidup adalah bayangannya yang berpihak pada manusia. Kedua, cerita terjadi di musim panas dan bulan yang sama, yaitu pada bulan Juli. Identik dengan Steins Gate yang scene-nya banyak menampilkan suasana musim panas dan suara nyaring tonggeret. Yang membedakan adalah latarnya, Steins Gate di perkotaan, Summertime Render di pulau. Ketiga, ada satu adegan di mana Hizuru mengatakan pada Shinpei bahwa kau adalah Kansokusha, yang artinya adalah seorang pengamat. Seketika aku langsung teringat bahwa Okabe juga seorang pengamat. Kalau nggak salah di animenya sendiri, kata pengamat ini nggak pernah muncul. Tapi kalau di VN, ungkapan ini cukup sering muncul yang menyatakan kalau Okabe adalah seseorang yang mengamati kehidupan alam semesta. Munculnya cuma ada di lagu opening Hacking to the Gate yang lirik terakhir. Bedanya lagi di Summertime Render ada dua sang pengamat, Shinpei dan musuhnya. Gokil sih. Ini yang bikin ceritanya beda dari seri time loop kebanyakan. Dunia yang dilihat oleh satu pengamat yang selamat akan jadi kenyataan. Jadi pertarungan yang seru banget. Keempat, lagu opening kedua dari Summertime Render yang berjudul Natsuyume no Ishi. Nuansa lagunya terasa mirip seperti opening Steins Gate Zero Fatima. Pas denger ngerasa kayak nggak asing gitu. Setelah dicari tahu, ternyata penulis lirik dan komponis musik dari lagu tersebut adalah Chiyomaru Shikura, sang autor dari Steins Gate. Ternyata Shikura Sensei juga ikut berkontribusi dalam lagunya. Kelima, time travel, paradox, event horizon, dunia paralel, garis dunia. Elemen cerita yang sangat melekat dengan Steins Gate juga diaplikasikan di Summertime Render. Di episode 21 dijelaskan dengan rinci bahwa setiap terjadi time loop dan mengubah jalan cerita, maka garis waktu akan bercabang dan menciptakan dunia paralel. Jadi ada dunia di mana si A mati dan tidak. Konsep cerita yang jelas sama dipakai. Bedanya, ada Ushio sebagai makhluk supernatural yang selalu ikut dengan Shinpei pada setiap pengulangan. Elemen yang sama dengan plot yang berbeda melahirkan cerita baru yang seru. Karena keduanya punya banyak kemiripan, Staff Mages sebagai produser Summertime Render mengadakan wawancara antara sang autor Yasunori Tanaka dengan Chiyomaru Shikura. Oh ya, tambahan satu lagi. Sebagai kesimpulan, ceritanya rapi, eksekusinya tepat, penjelasannya mudah dimengerti. Makin episode, suspense-nya makin naik. Ekspresi putus asa dan psikopatnya yang bikin serem. Animasinya bagus, lagunya enak didengar, BGM-nya mendukung, misterinya menarik. Setiap nonton dibikin fokus terus dan gak kerasa udah habis aja. Cliffhanger-nya bikin nagih. Selain itu, kampung halaman Shinpei berada di Prefektur Wakayama, Kepulauan Tomogashima, yang di animenya diplesetin menjadi Hitogashima. Prefektur Wakayama termasuk dalam wilayah Kansai. Makanya di anime ini, dialek Kansai selalu dipakai untuk membuat animenya menjadi hidup dan berkesan natural. Omae na, motto jokyou yo kangaete kure. Eka, omae shinden nen. Soushiki yatton nen. Ototsui. Demo chao. Kemudian, Mages membuat game berupa visual novel yang berjudul Summertime Render Another Horizon. Gamenya akan launching pada 26 Januari 2023. Dan info terbaru, ada karakter original yang tidak ada di anime maupun di manganya. Karakter itu bernama Koyuba Kaori. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi. Jane.